Hadir kembali bersama saya, Sultan Nugraha di Suara Rakyat Kecil. Surat kedatangan tamu, kedatangan tokoh. Ada Bung Reno Supriyano, Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Dana Carubanagari, dan di depan saya Bung Dani Jelani, Ketua CM FKPPI Kota Cirebon. Kesempatan hari ini adalah kita Farida yang sudah 1 tahun pasca dilantik sudah memberikan apa untuk Kota Cirebon, Bung Dani? Baik, kalau awal pemerintahan Pak Edo sama Ibu Farida, tentunya saya dan masyarakat sangat berharap ada satu perubahan yang signifikan, terutama bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat, ya, dan perekonomian terutama. Dan ini adalah harapan yang sangat luar biasa dari kita. Namun 1 tahun perlu kita lihat apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan oleh pemerintahan sekarang. Ini beberapa catatan mungkin akan kami sampaikan apa yang kita dapat baik secara fakta, ya, aktual di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita merah yang merah saja, gitu. Ya. Tidak ada basa-basi, tapi dari masyarakat tentunya kita berharap menjalin satu harmonisasi lah pada diri kita sendiri dulu, artinya di pemerintahan. Sebelum kita melangkah, kalau tidak ada harmonisasi, apa yang akan dilakukan buat masyarakat? Itu barangkali pertama. Soalnya saya beberapa kali melihat statementnya Bung Dani ini begitu kritis terhadap pemerintahan Edo Farida. Salah satunya mengkritisi harmonisasi. Apakah memang ada kejadian yang luar biasa sehingga tidak harmonis, Bung Dani, di antara mereka berdua, antara wakil dan wali kota? Baik, mungkin juga Bung Reno lebih paham nanti. Namanya orang akan mulai bekerja, itu kan satu tim yang harus solid. Ya. Tapi sebelum 1 tahun, kita mendengar dan menyaksikan, baik itu di media dan sebagainya, bahwa ada yang tidak harmonisasi antara wali kota dan wakil. Kalau penilaian kami dan masyarakat, nilai kepemimpinan itu bukan hanya majunya infrastruktur ataupun program dijalankan menurut saya, tapi harus membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Nah, ini yang terpenting, bukan nilai infrastruktur yang bagus, baik, ya, tertata rapi, dan program-program itu jelas sesuai dengan visi misi, tapi itu yang harus dibangun, hubungan emosional pada masyarakat. Yang perlu itu dibangun. Tapi sebelum hubungan emosional pada masyarakat, antar pemimpin juga harus itu yang sangat disayangkan. Tapi kami sebagai masyarakat tetap akan mengkritisi apa yang memang kebijakan itu sesuai dengan visi misi Pak Edo dengan Pak Ibu Farida, ya kita kritisi kalau memang itu tidak menyentuh pada sisi-sisi yang diharapkan oleh kita semua. Bukan adanya sapa warga itu bentuk daripada pendekatan antara pemimpin dengan rakyat, ya? Sapa warga yang mana? Kalau menurut saya, kalau ke belakang mungkin zaman era almarhum saya merasakan. Pak Ano. Iya, Pak Ano kan. Bukan, Pak Edo hari ini sudah melakukan sapa warga di beberapa titik, memang baru beberapa titik. Itu bagaimana ya? Ya boleh saja, namanya itu program, ya. Tapi efek daripada berita awal bahwa ketidakharmonisan pemimpin sendiri itu tidak tercipta. Nah, sekedar sapa warga, iya boleh, dan kami sangat setuju hal itu untuk pendekatan. Namun di sisi lain, apa sih yang isu-isu strategis yang harus diprioritaskan? Ya, salah satu infrastruktur jalan, dan sebagainya juga kita lihat aja nanti perjalanan kita diskusi, kita akan diskusi apa sih sejauh mana jalan itu ada perbaikan dan tidak, itu kita akan bahas. Nah, itu yang saya bilang bahwa boleh seremonial, boleh aja sah-sah, namun belum menyentuh menurut saya. Langsung kepada Bung Reno, persoalan-persoalan tadi mendasarkan yang dikatakan oleh Bung Danis terkait jalan itu ada konsekuensi hukumkah perihal jalan, perihal yang sebagainya, yang Bung Reno ini juga sama, Bung Dani. Dia getol, rajin mengkritik kebijakan-kebijakan yang memang ya bisa dibilang populis kebijakan itu tidak. Bagaimana? Saya memang artinya karena memang tema kita hari ini adalah mencermati, menilai sebagai masyarakat. Dengan kapasitas saya sebagai masyarakat Kota Cirebon, awalnya juga sama. Saya pikir bahwa mudah-mudahan ke depan dengan visi misi yang ada, pasangan calon yang telah ditetapkan menjadi wali kota dan wakil wali kota, Pak Edo dan Bu Farida ini menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat. Dan kemudian Kota Cirebon ini ke depan memiliki sesuatu hal yang bisa kemudian dibanggakan dan menjadi sesuatu hal yang merupakan sandaran bagi masyarakat, karena pemerintah itu memiliki peran dan fungsi sebagai fasilitator dalam proses pensejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tapi faktanya kita selama 1 tahun berjalan
Ya, saya melihatnya lebih kepada perilaku seremonial, Ya. gugur kewajiban. Gugur kewajiban saja seperti itu, tanpa melihat beberapa aspek yang cukup penting di masyarakat dan kemudian membuat skala prioritas berkaitan dengan visi misi tadi. Ini harus laras. Sementara ini saya melihat Pak Edo serampangan, asal-asalan saja. Contoh kasus gitu kan. Selama 1 tahun ini 2 perusahaan daerah kemudian sudah dinyatakan tutup. Tapi kan Bung, kalau perihal BUMD ini kan akumulasi daripada pemerintahan sebelumnya. Iya, iya. Bagaimana tuh? Tapi artinya kalau memang itu sebuah akumulasi yang kemudian sebuah perjalanan itu dianggap lemah dan kemudian proses penyehatan dan penyembuhannya ada di pemerintahan sekarang, ya saya pikir sama saja. Pemerintah sekarang harusnya kemudian mempertahankan itu semaksimal mungkin. Belum lagi infrastruktur tadi, jalan. Sekarang banjir di mana-mana, banjir genangan dari dulu juga banyak kemudian pemerintahan atau dinas-dinas terutama PUTR maupun dinas perhubungan menyatakan bahwa itu adalah kejadian tahunan. Kejadian tahunan yang dianggap biasa tanpa kemudian melakukan upaya-upaya yang cukup serius dalam meminimalisir. Tadi jalan berlubang memang tidak ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi hukum. Masyarakat berhak menuntut berdasarkan Pidana, ketentuan pidana bisa dipidanakan. Pidana terhadap dinas terkait atau kepada kepala daerah? Dinas terkait dan kepala daerah bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi karena sebuah kelalaian. Artinya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah ketika kemudian melihat infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat ini dianggap berdampak negatif. Jalan berlubang kita nggak tahu. Kalau misalkan pada saat kering, is okay. Masih kita bisa menghindar masyarakat. Tapi pada saat hujan kemudian terjadi genangan, itu kemudian muncul sebuah kecelakaan. Masyarakat berhak untuk melakukan tuntutan terhadap pemerintah, baik ganti rugi material maupun imaterial. Bahkan ketentuan pidananya juga sudah diatur. Maka saya melihat bahwa pemerintahan Effendi Edo Farida ini, ya saya nggak punya nilai plus apa-apa, kecuali bahwa mereka hanya melakukan kerja-kerja yang menggugurkan kewajiban mereka saja, seperti itu. Soal tadi kemudian bahwa mereka memulai, sapa warga. Ya, dengan atau tanpa sapa warga, barangkali ini untuk upaya dari pemerintah untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat sejauh mana sebetulnya kemudian persoalan-persoalan atau belanja masalah di masyarakat. Belanja persoalan itu di masyarakat langsung. Padahal di sisi lain juga kita harus hargai juga, hormati yang namanya struktural pemerintahan dari mulai kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat RW. Di situ ada yang namanya musrenbang. Iya kan? Persoalan muncul semua di situ. Kebutuhan kemudian bisa timbul. Dan pemerintah mengakumulasi itu menjadi sebuah belanja daerah. Belanja persoalan kemudian direalisasikan sehingga apa yang kemudian menjadi harapan, keinginan masyarakat sehingga proses percepatan sejahteranya masyarakat itu bisa segera tercapai gitu loh. Nah ini dalam 1 tahun 2 BUMD dinyatakan tutup dan bangkrut. Apa saja Bung Reno? Satu yang masyarakat sudah tahu semua, yaitu Bank Pasar, yang sekarang Perumda Bank Cirebon, iya kan? Perumda Bank Cirebon. Padahal sudah ditetapkan sejak tahun 2019 bahwa ini dalam masalah. Kemudian dinyatakan sebagai bank dalam penyehatan dan terakhir di Agustus 2025 itu statusnya meningkat jadi bank dalam resolusi. Nah, maka ini kemudian pemerintah seharusnya semaksimal mungkin melakukan upaya untuk melakukan sebuah proses penyehatan yang cukup prima. Kalau ada ya restrukturisasi lah. Ya, Bisa dilakukan. apapun itu, apa yang menjadi akar persoalan dari problematika perbankan itu, gitu loh. Kalau misalkan kredit macet, bagaimana nih? Kan ada jaminan dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya yang tidak sesuai dengan administrasi perbankan, jika sudah berani, harusnya tegas. Nah ini kan tidak dilakukan. Bahkan berdasarkan keterangan OJK, PD Bank Pasar ini atau Bank Cirebon ini tahun 2025 surplus. Iya, 11 miliar. Gitu loh. Dari 14 miliar potong pajak, kemudian mendapat keuntungan 11,2 miliar kalau nggak salah. Nah ini kan sebuah prestasi. Iya kan? Upaya penyehatannya harusnya lebih mudah, gampang, ada. Nah, kemudian komitmen pemerintah melalui Perda 12 tahun 2021 kaitan dengan penyertaan modal ini dilakukan. Sudah dilakukan penyertaan modal? Sudah dilakukan. 50 miliar bertahap. Kalau nggak salah 2023 dimulai, 2024 juga diberikan. Dan terakhir ini sudah disiapkan. Kalau nggak salah 15 miliar. Nah kenapa kemudian ini tidak dilakukan penyehatan? Kenapa tidak dilakukan? Itu sudah komitmen bersama antara OJK,
LPS dan pemerintah Kota Cirebon untuk mengembalikan Bank Pasar menjadi bank yang mampu memberikan kontribusi besar dalam hal perekonomian masyarakat. Itu loh. Boleh tidak surat suara rakyat kecil ini berasumsi bahwa ini ada sengaja Oh ya, dilikuidasi. dilikuidasi. Likuidasi. Ya, ini saya melihatnya juga sepakat dengan Bung Aji bahwa asumsi saya ini ada unsur kesengajaan. Nanti akan saya buka lah. Saya dan kawan-kawan juga sedang melakukan upaya-upaya hukum kaitan dengan proses dikeluarkannya surat keputusan pencabutan izin dari Bank Pasar ini karena Bank Pasar dianggap sudah tidak mungkin lagi diselamatkan. Kita akan buka nanti, ya kan? Bagaimana melihat itu, Bung Dani? Melihat secara kacamata politik bahwasannya ini memang ada asumsi yang berkembang bahwa sengaja dan mungkin memberikan citra bahwa memang BUMD ini tidak sehat, bukan di zamannya saya loh. Ini akumulasinya, klimaksnya. Bagaimana, Bung Dani? Kalau bicara BUMD lah kita bicaranya ya, secara skop makro ya. Makro. Kalau kasus per kasus betul lah, artinya bisa kita sampaikan dengan fakta hukum. Namun secara politis, kalau orang sudah menjadi pimpinan daerah, ya, otomatis menginventarisir apa masalah yang ada. Wali kota harus berani, harus memiliki keberanian. Sebelum bahkan setelah menjadi wali kota itu sudah mempunyai bahan. Jadi skala prioritas yang tadi disampaikan betul. Jangan skala prioritas yang tidak populis ya, mohon maaf ya. Muncullah Perwali 5 nomor 25 itu tentang tunjangan DPRD. Betul. Apakah skala prioritas itu memang hak daripada wali kota, tapi ada yang lebih urgent. Artinya tadi dari sisi ekonomi, Pertimbangan masyarakat. Salah satu bank itu adalah kepercayaan masyarakat Cirebon. Betul. Ya, terutama anak-anak sekolah itu sudah dari Tabungan anak sekolah. tabungannya khas, Itu kebanggaan banget. Kebanggaan sekali. Nah, itu yang perlu adanya bentuk soliditas dari struktur. Ya. Tadi sampaikan struktur di pemerintahan ya, yang jelas bahwa problem-problem ini harus diselesaikan ya, bertahap, dan ini adalah APBD pun akan terganggu Pasti. ya, dengan kita membantu dan sebagainya. Dari kacamata saya ini yang sangat disayangkan ya. Belum lagi persoalan-persoalan strategis yang lain. Ini baru Bank Pasar, yang lain belum tersentuh. Apalagi ya, kalau maunya itu tadi bilang bahwa ini adalah satu untuk pencitraan atau apa, mencatatkan bahwa ada persoalan ya. Nah, tapi persoalan sendiri ini adalah bagian daripada bukan masa lalu. Ya, masa lalu boleh sebagai rujukan. Tapi kita yang langkah awal justru harus memperbaiki. Jangan sampai ada bahasa sebelum saya itu tidak ada. Seharusnya ya. Harusnya apapun yang dilakukan program-program itu, ya itu tadi berkelanjutan ini memang harus ada berdampak ke depannya itu. Jadi saya melihatnya janji-janji politik itu tidak sama sekali dipenuhi. Contoh waktu masa kampanye itu, Effendi Edo dan Farida itu memberikan janji kepada kawan-kawan yang bergerak untuk bisa menurunkan nilai pajak tanah waktu itu. Jadi selalu ada bahasa di setiap peralihan kepemimpinan daerah itu bahwa itu bukan zaman saya, itu bukan Era saya. Jangan-jangan ini loh klimaksnya. Tapi sudah dijelaskan oleh Bung Dani dan Bung Reno, dan kembali kepada tadi Bung Reno menjelaskan perihal PD secara konteks hukum seperti ini. Apakah memang ada lagi BUMD yang memang akan bernasib sama seperti Bank Cirebon? Saya nggak tahu tolak ukurnya seperti apa, atau berdasarkan putusan hukum apapun. Ini penilaiannya juga mungkin masih dalam proses kajian, kemudian masih dalam penelaahan. Tapi yang jelas pemerintah kota menyatakan melalui Pak Sekda waktu itu ya, menyatakan kalau nggak salah bahwa PD Pembangunan dinyatakan bangkrut. PD Pembangunan dinyatakan bangkrut. Ya, ini yang sangat ironis saya pikirkan gitu. Seharusnya kemudian silakan putusan hukumnya ada nggak? Putusan dari pengadilan bahwa yang menyatakan kondisi keuangan, pilot dan lain sebagainya PD Pembangunan itu ada. Yang kedua, investigasinya yang jelas sampaikan kepada publik mengapa PD Pembangunan itu dinyatakan bangkrut. Padahal kita tahu bersama itu ya tadi kan mengelola aset pemerintah saja, tanah-tanah milik pemerintah Kota Cirebon ada di mana dan lain sebagainya, kemudian dimaksimalkan prospek bisnisnya sehingga ini bisa menguntungkan keuangan daerah. Sementara Pak Ede itu kan atau Effendi Edo dan Siti Farida itu menjanjikan melalui visi misi akan mengoptimalkan peran dan fungsi perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah gitu loh. Tapi ini bukannya kemudian dipertahankan dan kemudian dicari formula yang baik sehingga
peran dari perusahaan daerah ini mampu menopang perekonomian masyarakat, gitu loh. Ini jelas. PD Bank Cirebon atau Perumda Bank Cirebon sudah menjadi perusahaan yang begitu signifikan berkontribusi bagi UMKM di Kota Cirebon, bagi masyarakat Kota Cirebon, bahkan di dunia pendidikan dia memiliki kontribusi dengan program tabungan anak sekolah, sehingga betul-betul masyarakat bisa merencanakan pendidikan anaknya melalui bank pasar. Yang terjadi sekarang apa? Masyarakat disiksa, gila nggak? Ngantri, ada bahkan yang ngantri itu dari jam 2 gitu kan. Iya, lihat pengumuman dia terdaftar tidak. Padahal secara sistematis seharusnya mereka tahu. Kenapa sih mereka tidak membuat surat undangan atau pemberitahuan kepada masing-masing nasabah per kelompok atau apa? Ini untuk jam sekian, hari ini. Gitu loh. Masyarakat disiksa, berbondong-bondong di Bank Mandiri, di ini semua. Nah, sementara tidak ada RAS. Kecuali ada RAS. Penarikan. Wah, total gitu dari masyarakat semua, sehingga keuangan perbankan terganggu. Nah, ini kan nggak ada. Yang jadi masalah di mana? Berarti debitur. Debitur nakal. Siapa yang nakal? Pemerintah harus tegas dong. KPM harus buka saja, kemudian ketika kemudian ada unsur pidana di dalamnya, sudah penjarakan saja, nggak ada masalah. Selamatkan masyarakat, jangan kemudian selamatkan debitur nakal. Iya kan? Selamatkan publik, karena ini milik publik. Saya bangga, Kota Cirebon punya bank, gitu. Di daerah-daerah lain, di daerah lain maju kok. Di Cirebon kenapa enggak? Cirebon ini kotanya kecil, Bung. Cuman 38, sekian kilometer. Ya, penduduknya juga tidak lebih, tidak sampai 400.000. Iya kan? Mau ngapain gitu loh. Tapi kenapa gitu? Kayaknya ini kayak apa ya, daerah yang kayak daerah metropolis yang begitu carut-marutnya begitu kuat, sehingga tekanan politik, sehingga kebijakannya sangat ekstrim merugikan masyarakat gitu loh. Artinya kalau misalkan kita boleh berkhayal ya Bung Dani, bahwa yang dikatakan oleh Bung Dani ini perihal optimalisasi terhadap BUMD Kota Cirebon ini dengan meristak kembali BUMD yang ada, seperti salah satu tadi asumsi kita bersama lah, Karol, untuk bagaimana memulai kembali dari nol. Apakah itu bagian daripada strategi pemerintah kota? Menurut Bung Dani bagaimana? Ya bisa saja, tapi ada catatan, dengan kejadian gini trust kepercayaan masyarakat apa bisa dijamin kan? Ya, percaya masyarakat, karena awalnya sudah tidak ada trust itu tadi. Memulai dari nol bagaimana? Yang ada aja kemudian, yang jelas-jelas tahun 2025 itu Bank Pasar mendapatkan keuntungan. Visi-misi kan ada berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Nah, apakah berkelanjutan ini yang dikatakan dari nol? Kan tidak mungkin. Menghentikan sesuatu hal yang dianggap berkelanjutan. Itu berkelanjutan itu harus berdampak kemudian hari. Itu yang harus dipahami oleh kita bersama, artinya pemerintahan. Saya berharap bahwa tetap menjamin kepercayaan kepada masyarakat, ya. Kalau masalah janji politik, masyarakat sudah tahu pasti ada yang dipenuhi atau tidak, tapi minimal ada kemauan dari pemerintah, ya, dengan teamworknya, ya, SKPD yang ada. Jadi jangan ada kesan, kembali lagi kalau politik terkotak-kotak, bahkan ada jurang pemisah, ya. Bahkan mungkin orang beranggapan, berasumsi ada kelompok yang menginginkan konflik, ya. Menginginkan dan memelihara konflik, ya. Padahal itu kan berdampak kepada satu keinginan masyarakat yang tadi awalnya kita berharap bahwa dengan kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota ini kita berharap ada beberapa kemajuan yang kita harapkan. Ya. Fasilitas umum juga harus menjadi prioritas. Jadi jangan dibiarkan jadi terlena bahwa fasilitas umum itu penting, ya. Seperti jalan tadi apa yang rusak, PJU pun walaupun sekarang di Kartini nyala ya oke lah, tapi beberapa titik yang memang harusnya adakan titik-titik penerangan juga kan belum terpenuhi, ya. Taman-taman, aset-aset daerah yang tadi disampaikan, PD Pasar punya aset, itu digunakan saya pasar, walau mau dijadikan apa kalau tidak punya visi misi yang ke depan, ya. Saya pernah tahu Bung Dani, Bung Reno, bahwa pernah membaca juga berita ada wacana yang disampaikan oleh teman-teman DPRD untuk memerger BUMD yang memang sekiranya collapse atau yang sudah dikatakan di Cirebon itu. Nah, apakah ini bentuk daripada solusi atau bagaimana itu? Kalau merger ya berarti tidak kemudian dicabut izinnya. Iya kan? Berbeda konteks berarti ini. Konteksnya berbeda. Iya kan? Saya malah pesimis ke depan karena memang saya melihatnya perusahaan daerah di Kota Cirebon belum terlalu dioptimalkan secara serius oleh pemerintah Kota Cirebon dalam hal pengelolaan dan penanganan konteks bisnisnya, sehingga betul-betul ini dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir, coba lihat PD Farmasi, stuck juga itu, malah salah malu kan gitu. PD Pasar,
Nah, kalau bicara kemudian strukturalisasi yang memang belum optimal atau dicari yang betul-betul profesional, silakan diganti. Faktanya sampai dengan sekarang profesional. Iya. PD harus profesional. harus profesional. Jelas Bukan, karena bukan profit ya. hadiah. Iya. Kan kebanyakan, mohon maaf ya, hadiah yang diisi oleh Nah, Hadiah manajemen kemarin memenangkan. Iya, itu Oh, yang sangat profesionalnya lupa. Sudah lupa. jadi kalau bicaranya kemudian Pak Wali Kota yang sekarang itu bukan di era saya, Anda bertanggung jawab atas era masa lalu. Nggak bisa kemudian Anda kemudian lepas, itu bukan masa saya. Masa kemarin masih pemerintahan Kota Cirebon. Sekarang apa menjadi Provinsi Cirebon? Enggak. Masih pemerintah Kota Cirebon. Dia kemudian bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masa lalu untuk diperbaiki saat ini, sehingga langkah-langkah politik maupun langkah-langkah kerja dari wali kota betul-betul memiliki keberpihakan kepada masyarakat terakhir. Ya tadi akhirnya no viral, No justice. no justice. Iya kan? Iya. Tidak viral, tidak ada rasa adil. Tidak viral, kemudian mereka tidak ada pembangunan. Iya. Terakhir di Sumur di apa itu? Jembatan itu. Iya. Lebak ngok. Lebak Iya, ngok. awalnya kan tidak ada Berapa respon. kali respon nggak ada, setelah viral kemudian disentuh secara langsung, akhirnya turun mereka. Ini pemerintah harus peka, harus memiliki kesadaran ketika terjadi persoalan tanggap. Ya. Belum lagi kemudian terjadi, ya kan, beberapa hal yang menurut saya kontroversi kebijakannya gitu loh. Contoh soal rumah ambruk. Ya. Ini jadi kontroversi gitu loh. Rumah ambruk bukan posnya dari biaya tak terduga, BTT. BTT. Iya, iya. Iya kan, bukan dari belanja tak terduga, tapi dari aspek lain. Tetapi Akan kantor tetapi- Disnaker ingin dibangun atau ingin direvitalisasi Betul. oleh BTT. Nah, kan lucu. Bagaimana itu? Nah. Bung Reno. Ini yang salah kalau menurut saya gitu loh. Kurang pas lah. Akhirnya apa? Kepentingan publik diabaikan, kepentingan-kepentingan yang lainnya menjadi skala prioritas. Hibah ke kejaksaan, iya kan? Kemudian rumah dinas kasih kejaksaan dibangun di tahun 2025. Masyarakat miskin, ambruk rumahnya, rumah ambruk itu artinya rumah yang tidak mungkin dihuni, bukan tidak layak huni, tidak mungkin dihuni lagi. Mereka mengungsi ke Baperkam, ada beberapa. Ada kurang lebih di catatan saya itu 200 titik rumah ambruk di Kota Cirebon dan tidak terperhatikan. Sementara ada BTT. Dan itu sudah pernah dicairkan. Kalau nggak salah 1,5 atau 1,4 miliar gitu loh. Yang tahap beberapa yang Tahap tadinya- pertama dicairkan, tahap kedua, dan sekarang malah tidak ada. Dan kemudian jadi silpa. Silpa. Iya. Kan ini persoalan saya bilang. Masyarakat dibiarkan, duit ada. Alasannya saya salah. Kalau memang salah untuk mencairkan itu, yang pertama salah. Iya kan? Gitu loh. Akhirnya ini jadi sebuah polemik. Belum lagi polemik yang berkembang saat ini. Jawabannya saya selalu tidak ada uang. Saya tidak menuntut kemudian seorang Edo punya uang, enggak. Pemerintah Kota Cirebon. Gitu loh. Belum lagi tadi yang sekarang jadi polemik dan berkembang di masyarakat, bahwa Pak Effendi Edo dengan Bu Farida melalui partai politik pengusungnya kemudian berhutang kepada salah seorang pengusaha untuk meloloskan ini. Nah, Ini itu ini akan jadi presiden buruk gitu loh. awal-awal yang udah kurang bagus. Jadi bagaimana itu, Bung Dani? Melihat dari Belum terselesaikan. Iya, melihat dari dinamika politik yang akhirnya berkembang sampai dengan rapot setahun daripada pemerintahan Kota Cirebon, Effendi Edo dan Siti Farida. Kami di sini, Ya. suara rakyat kecil ini bukan tidak tanpa dasar Ya. untuk ini. Betul. Kita tidak sentimen terhadap Nah, pemerintahan kota. saya pun tidak ada rasa benci, dan pemerintah kota menjadi tanggung jawab kita juga Iya, gitu loh. Tanggung jawab kita bersama. Betul. Bung Dani. Enggak sama sekali saya. Artinya hari ini kita berdiskusi supaya Betul. bisa didengar, supaya bisa mencerdaskan setidaknya minimalnya, oh iya ini ada yang ini, oh iya itu ada yang itu. Nah, terakhir Bung Dani, Ya. apa yang dinilai selama ini rapot Effendi Edo, Siti Farida dari sisi politik kepada kesejahteraan rakyatnya? Baik. Silakan Bung Dani. Sebelum nilai itu kan kembali ke niat. Ya. Taruhlah ada persoalan pribadi antara dua pemimpin kita ini. Kalau bicara niat, kita kesampingkan dulu di luar ruangan lah, tidak ke publik. Ya, itu yang lebih beretika menurut saya. Jadi nanti saat akan membangun Kota Cirebon itu tidak terintrik dengan persoalan diposisikan atau tidak diposisikan seorang wakil wali kota. Ya, harmonisasi itu yang harus dibangun. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa akan melangkah ini mereka itu tidak seirama. Apakah publik akan percaya dengan itu? Kembali lagi pada konteks tadi politik dan kesejahteraan, bahwa adanya penilaian yang tadi saya lakukan, program kerja, bahkan aspirasi kami masyarakat kita secara pribadi kan, Betul. itu bentuknya bentuk yang ingin mengingatkan, ya, lebih pada penguatan kepada
tata kelola pemerintahan yang baik, ya, yang memang sejalan. Karena apa? Skala prioritas kembali lagi niatnya, artinya harus dipisahkan. Walaupun dia ada persoalan di antara dua belah pihak, itu bisa di ruangan terpisah lah, Iya. ya. Jadi kita fokus pada satu visi misi yang memang tadi disampaikan lebih awal masyarakat, bahwa profesional juga dikedepankan, ya. Humanis juga harus, akuntabilitasnya harus muncul, Ya. itu yang harus kita Akuntabilitasnya bersama. betul. Emosional dengan masyarakat tidak terbangun. Bagaimana aspirasi kita masyarakat ini secara jelas menyampaikan apa yang harus dipacu oleh pemerintah dengan kebersamaan itu. Menurut saya begitu. Bu Reno, bagaimana raport FND Edo Siti Farida setahun? Mandek, merah, belum melakukan apapun. Merah untuk semua aspek. Semua aspek. Saya melihatnya seperti itu. Maka harapan saya masih berharap, saya masih punya harapan, optimis. Saya optimis Optimis. bahwa ke depan segera Pak Effendi Edo dan Ibu Siti Farida bangun. Jangan tidur. Mendiamkan setiap persoalan gitu yang terjadi di masyarakat. Apapun itu. Ada sebuah potensi yang bisa menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat dari aspek politik maupun aspek ekonomi. Segera lakukan saja itu. Jadi jangan kemudian berpikir, ah ini salah, ini benar. Sepanjang itu untuk kepentingan publik, lakukan saja. Sehingga masyarakat itu merasakan. Saya belum merasakan sama sekali kehadiran pemerintah kota untuk dalam rangka meminimalisir persoalan-persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan perekonomian, infrastruktur dan lain sebagainya belum terlalu maksimal. Ya tadi semua aspek saya pikir budaya, lihat banyak sekali kawan-kawan budayawan di kita yang kemudian berpolemik dalam konteks memajukan kota Cirebon ini. Maka saya hanya meminta Pak Edo maupun Bu Siti Farida langgeng. Ya, kembali berangkulan dan kembali membangun secara bersama, tidak sendiri-sendiri. Gitu loh. Terkait dengan polemik yang ada, bangun, jangan tidur. Gitu. Terima kasih.